Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu. Dan untuk topik Pilih Kartu kali ini adalah pelajaran yang akan kalian petik di tahun 2025 beserta pesan semesta, pesan dari universe. Kira-kira apa yang tertangkap di sini? Ingat ya, ini adalah general reading. Jadi ini tidak dibuat hanya untuk satu orang, tapi untuk banyak orang. Dan bukan kewajiban untuk pembacaan ini bisa cocok bagi semua orang, itu enggak ya. Jadi ini tidak mungkin akan cocok untuk semua orang, itu harus dipahami karena ini juga general reading ya. Bisa resonate bisa tidak ya, nggak usah dipaksakan. Jika bukan energi kalian yang terbaca di sini artinya ini bukan untuk kalian dan kalian juga bisa ambil personal reading ya. Caranya bagaimana? Ada di description box atau di deskripsi YouTube channel ini. Di description box dari video atau deskripsi YouTube channel ini. Kalian bisa lihat di situ tentang personal reading. Jika informasinya masih ada di situ, artinya personal reading available ya. Masih dibuka dan kalian bisa daftar. Dan selama personal reading masih dibuka atau available, kalian juga bisa belajar membaca kartu ya, bisa mendaftar untuk belajar membaca kartu. Nah, kalian bisa tanyakan sesuai informasi yang ada ya. Kalian bisa tanyakan berdasarkan informasi yang tersedia di description box atau di deskripsi YouTube channel ini, oke? Baik, ingat general reading ya, ini adalah general reading, jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas, oke ya? Baik, kalian relax aja, kemudian fokus sama topiknya, kemudian pilih berdasarkan intuisi. Jika kalian butuh pembeda, nanti akan aku buka kartunya dan kalian bisa pilih berdasarkan intuisi juga gitu ya. Pilih berdasarkan intuisi agar pembacaannya bisa mendekati dengan situasi kalian, oke? Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Bagi yang butuh pembeda, aku akan buka sesaat lagi. Oke, ini adalah kartu yang telah dibuka. Ini grup 1, grup 2, grup 3. Pilih berdasarkan intuisi. Dan nanti aku juga akan menggunakan Oracle Cards buatan aku ya, Life as We Know It Oracle, untuk melihat pesan universe atau pesan semesta ya. Kartu ini ada 88 kartu dan kartunya setebal dan sebesar ini ya. Life as We Know It Oracle Cards buatan aku, oke? Kita langsung menuju ke pembacaannya, pilih 1, 2, atau 3, langsung ke description box, di situ ada timestamp-nya. Ingat, pilih berdasarkan grup kalian saja di description box, bisa kalian klik timestamp-nya jika kalian tidak ingin mendengarkan semuanya, oke? Sampai bertemu di grup pilihan kalian. Halo grup 1, ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini bisa Sun, Moon, Rising atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Oke. Kita langsung saja. Di sini aku melihat ada energi Cancer. Kemudian aku juga melihat ada energi Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius ya. Ada energi Pisces. Energi Piscesnya juga cukup kuat di sini. Ada Aries. Ya, itu energi yang aku lihat ada di sini ya untuk grup 1. Oke, pelajaran yang mungkin saja kalian petik di tahun 2025 adalah jelas tentang percaya, tentang yakin pada hal positif yang akan terjadi ya, dan percaya pada kemampuan kalian. Itu yang aku lihat di sini. Jadi ini pilihan sih sebenarnya, kalian mau percaya atau enggak. Cuman kepercayaan kalian pada kekuatan kalian dan atau kemampuan kalian mendapatkan sesuatu atau merealisasikan apapun itu yang sedang kalian ingin realisasikan gitu ya, itu penting banget ya. Karena sadar atau tidak terserah gitu ya, mungkin ini bagian dari law of attraction, tapi keyakinan kalian itulah yang membawa kalian akhirnya sukses menuju impian kalian atau keluar dari masa sulit kalian gitu. Jadi itu sih kekuatan yang
tidak kalian duga dampaknya bisa besar keluar dari dalam diri kalian dan bisa mengangkat kalian untuk meraih sesuatu yang memang kalian impikan, kalian usahakan, kalian ingin manifestasikan gitu ya. Jadi tentang keyakinan dan di sini juga ada pesan soal berani dalam mengambil resiko. Cuman kalau aku bilang seperti ini bukan berarti kalian mengambil resiko tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan ya, atau gegabah, jangan ya. Kalau memang kalian yakin kalian benar-benar ingin, maka ya memang harus berani mengambil resiko itu gitu ya. Tiap pilihan itu tetap ada konsekuensinya, tetap ada resikonya gitu ya. Kalau kalian tidak mencoba juga ada resikonya gitu, terserah kalian sih. Mana yang paling baik sesuai dengan situasi kalian saat itu gitu ya. Kalau memang kalian belum cukup berani, jangan dipaksakan untuk berani mengambil resiko. Ya, mungkin kalian bisa beri waktu dulu untuk mempersiapkan diri kalian dan memikirkan kembali gitu ya daripada menyesal. Sebenarnya kita tetap punya potensi untuk menyesal ya. Mencoba atau tidak mencoba itu tetap ada potensi untuk menyesal gitu loh. Intinya sih kalau tidak sesuai harapan, ujung-ujungnya juga akan menyesal, mencoba atau tidak mencoba gitu ya. Tapi jangan sampai menyesalnya itu karena kurang perhitungan atau gegabah gitu loh. Seperti itu. Ya. Jadi kalaupun ada materi atau ada sesuatu yang kita korbankan di situ setidaknya ya masih layak gitu loh. Masih layak lah ada pelajaran berharga penting yang masih bisa kita dapatkan, ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Cuman bukan berarti serta-merta tidak ada perhitungan atau bahkan mengulang kesalahan yang sama yang sangat remeh-temeh yang seharusnya bisa dihindari kalau memang ya itu tadi, hati-hati dan gak sembrono, gak seenaknya kayak gitu. Ya ini bukan kalian aja ya, maksudnya siapapun ya, siapapun semua orang juga bisa sih seperti itu. Mungkin ini tidak harus kalian, tetapi misalkan di luar sana ada orang yang karena tidak menggunakan uangnya akhirnya dia sembrono untuk melangkah, sembrono untuk apa ya, menjalankan tugas itu gitu loh. Sembrono aja gitu karena dia atau mereka tidak merasa kehilangan apa-apa gitu loh. Jadi sembrono aja dalam bersikap gitu loh. Karena yang rugi juga bukan dia atau mereka, tapi orang yang mengeluarkan uang atau mengeluarkan materi atau yang memang secara langsung mendapatkan kerugian di hidupnya gitu loh. Memang seperti itu. Jadi karena kita tahu gitu loh bahwa kalau ada apa-apa pasti kita yang rugi, tentunya kita harus berhati-hati gitu kan ya. Jadi ya walaupun tidak selalu yang terjadi itu sesuai dengan harapan, yang terpenting kita tidak sembrono gitu aja. Nah, di sini kalau aku lihat kalian itu akan meraih kesuksesan sih sebenarnya. Bisa sudah dirasakan di tahun 2025 akhir atau bisa juga di tahun selanjutnya ya. Jadi mungkin sebagian ada yang di tahun ini, sisanya bisa berlanjut di tahun selanjutnya gitulah ya. Tapi di sini aku melihat ada kesuksesan yang bisa kalian manifestasikan gitu ya. Dan aku melihat di sini kalian juga juggling ya. Kalian bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan, kalian bisa apa ya? Bekerja keras banget sih kalau aku lihat, tapi kalian enjoy ya. Maksudnya walaupun kalian itu apa ya, membawa beban tugas lebih dari satu, tapi kalian enjoy untuk menjalankan, ya mungkin bisa saja 2 atau lebih dari satu lah intinya ya. Menjalankan semua itu dengan cukup baik dan tetap beres gitu, sesuai dengan target kalian gitu. Jadi di sini aku di sini aku melihatnya kalian cukup pekerja keras karena kemungkinan kalian itu handle lebih dari satu pekerjaan. Mungkin kalian punya target target lebih dari satu pekerjaan bisa jadi ya, karena target lebih juga maksudnya target lebih itu gini, mungkin kalian target, "Oh tahun 2025 ini gue harus bisa mengumpulkan uang sebanyak ini," gitu ya. Dan untuk mengumpulkan uang sebanyak ini dengan kebutuhan yang seperti itu, maka kalian memutuskan untuk ambil 2 project atau apa ya, melakukan 2 pekerjaan. Ya intinya, mmm,
memang jam kerja kalian lebih, tetapi yang penting semuanya tetap dikerjakan dengan baik gitu ya. Jadi kalian juga mempertimbangkan kemampuan sih. Kalian bisa handle sih kalau aku lihat ya. Jadi bukan asal ambil lebih dari satu pekerjaan terus akhirnya tidak terpegang dan ya hasilnya juga tidak baik, enggak seperti itu ya. Tapi kalian juga sudah memperhitungkan kemampuan dan waktu kalian ya. Dan aku lihatnya kalian bisa menangani semuanya sih. Kalian bisa membereskan semua pekerjaan sesuai dengan harapan. Ya kalau kalian punya atasan atau punya klien ya bisa sesuai harapan mereka gitu. Pokoknya pekerjaan yang kalian pegang ini bisa berhasil. Aku melihatnya kayak gitu ya. Jadi kesuksesan. Kemudian di sini aku melihat kalian orang yang mau belajar gitu, suka belajar, suka evaluasi diri, terbuka pikirannya untuk memperbaiki diri dan tetap semangat ke depannya. Itu bagus sih sebenarnya. Dan itu juga menjadi kunci kesuksesan kalian, ya. Terus di sini aku melihat karena kalian ini juga punya impian besar, kalian ini bersemangat, bersemangat kerja. Jadi bukan cuma mau aja tapi nggak semangat kerja. Kalian ini semangat mencari jalan, semangat berusaha, semangat mengupayakan itu. Bagusnya itu di situ. Jadi kalian ini konsekuen terhadap mimpi kalian. Karena kalian punya mimpi yang mungkin cukup tinggi, kalian konsekuen dengan berusaha lebih keras lagi, lebih baik lagi untuk menggapai mimpi itu. Itu maksud aku kalian punya um, punya karakter yang baik dalam hal ini gitu ya. Kalian bisa meraih banyak mimpi kalian sih sebenarnya kalau aku lihat ya. Kalian punya potensi untuk itu. Kemudian di sini aku tadi sudah bilang kalian orang pekerja keras dan kalian di sini kelihatannya ya bersemangat untuk um, melangkah gitu loh. Di tahun 2025 aku melihatnya kalian bersemangat untuk mencoba, melangkah dan bersemangat untuk menumbuhkan harapan dalam diri kalian. Justru dengan kalian menumbuhkan harapan itu, ya, dan kalian menanamkan kepercayaan dalam diri kalian gitu ya. Akhirnya kalian jadi makin semangat kan. Kalian merasa punya energi lebih gitu. Dan ya itu sih kalau aku lihat ya di 2025 ini kalian jadi makin semangat untuk bisa saja memulai hal baru, mencoba hal baru, mengambil resiko, tapi dengan matang ya, pertimbangan matang gitu ya. Dan berani punya harapan gitu. Karena ada orang yang ya mungkin sudah gagal berkali-kali akhirnya nggak berani untuk punya harapan, takut kecewa gitu. Kalian memberanikan diri untuk punya harapan itu, menumbuhkan harapan itu dan melangkah. Bisa jadi ada opportunity juga di tahun 2025 ya. Makanya tadi aku sebut bisa saja kalian berani untuk mengambil hal baru tersebut, mencoba hal baru tersebut, bisa jadi. Tapi apapun yang kalian lakukan, semangat kalian dan keyakinan kalian ini membawa kalian pada kesuksesan, itulah yang aku lihat di sini. Kalian on fire banget lah ya, intinya itu. Oke, dan sebelumnya mungkin kalian itu udah jatuh berkali-kali, terus sudah apa yang kalian ingin raih itu justru makin menjauh dari genggaman kalian sebelum kalian meraih itu. Jadi makin jauh dari tangan kalian sebelum kalian benar-benar bisa meraih itu. Kalian sempat merasa sakit, ya itu tadi karena jatuh berkali-kali, terus galau, terus kalian nggak patah arang sih kalau aku lihat. Cuman semua orang pasti butuh waktu untuk berkabung, butuh waktu untuk menjernihkan pikiran, butuh waktu untuk menenangkan, butuh waktu untuk menerima itu semua lalu baru kembali menghadapi apa yang ada di depan gitulah ya intinya. Jadi aku melihat di sini sudah ada yang jatuh berkali-kali ya, udah jatuh tertimpa tangga itu juga bisa. Tapi ya keterpurukan itu tampak di sini ya. Mungkin kalian dikecewakan orang, kalian berniat baik tapi ditusuk-tusuk aja sama orang yang memanfaatkan kalian gitu. Kayak kalian mungkin kurang dihargai atau kalian
tidak diberi apresiasi, atau orang jadi seenaknya dengan kebaikan kalian. Bisa seperti itu, macam-macam ya situasinya di antara kalian tentunya ya. Kemudian di sini aku melihat akhirnya kalian ya berusaha bangkit, tadi aku sudah bilang, dan mencoba melakukan apapun itu dengan cinta, dengan passion, dan itulah yang mengantarkan kalian gitu. Kalian mencintai apa yang kalian lakukan, kalian percaya pada diri kalian dan percaya pada apa yang sudah kalian ambil itu, langkah itu gitu ya. Kalian menjalani semuanya dengan passion gitu ya. Dan di sini kalau aku lihat akhirnya keberuntungan berpihak pada kalian setelah sekian lama kalian itu merasa stagnan dan tadi aku sudah bilang terpuruk, oke? Dan ini di bottom of the deck-nya pesannya sebenarnya sesuai dengan apa yang aku baca dari kartu-kartu yang lain gitu ya. Ini bottom of the deck gitu ya. Jadi ini pesan ya, untuk situasi yaitu ketika kalian terpuruk berkali-kali. Tadi kan aku udah bilang, mungkin kalian ada momen itu, terpuruk berkali-kali. Kalau mau kalau mau mengikuti hati ya, rasanya juga nggak bisa terima, nggak ingin menerima itu semua gitu loh, nggak ingin menerima semua perlakuan orang-orang itu gitu loh, yang nggak mengenakan, yang jahat gitu loh. Sebenarnya kalau mau mengikuti hati yang terluka, tidak mau menerima apa yang terjadi itu tidak mau gitu. Tapi ini sih pesan yang ada di sini ya. Ini terserah mau ambil atau enggak, tapi ini aku hanya membacakan pesan yang keluar gitu ya. Jadi ya suka nggak suka itu sudah terjadi gitu ya. Ya kalian terserah juga mau menerima apa enggak. Tetapi ketika kalian lebih berdamai dengan keadaan, nah di situ mulai muncul secercah cahaya kebahagiaan gitu ya, masuk ke dalam diri kalian gitu ya. Nah, ini mungkin pesan lainnya ya. Obsesi seseorang untuk terus menggenggam sesuatu dalam hidupnya bisa menjadi alasan ia tidak merasakan kebahagiaan. Berbesar hati menjadi kunci seseorang lebih ringan melangkah dan membiarkan bahagia menyapanya. Kemudian ini pesan yang sebenarnya aku ambil. Jadi aku mengambil satu kartu dan yang keluar ini. Kemudian ini kartu yang paling bawah, oke? Ya ini berani dan kuatkan diri untuk membuat pilihan gitu. Di antara pilihan yang sulit, kalian berani dan kuat untuk membuat keputusan. Pilihan mana yang kalian ambil, gitulah ya intinya. Awali kekuatan dalam dirimu dengan keyakinan pada apa yang ingin diraih. Nah kan, sesuai dengan pesan yang aku baca di awal tadi, soal keyakinan. Sesuai juga dengan kartu ini, ya. Jadi, pilihan yang ada sering tampak sulit. Setiap pilihan memiliki resiko. Hanya seseorang yang kuat yang berani mengambil resiko untuk sesuatu yang ia yakini dan inginkan. Jangan biarkan bisikan liar mengganggumu. Dengarkan intuisi dan hatimu. Jangan ragu mengatakan tidak untuk sesuatu yang berseberangan dengan suara hatimu. Itu pesan yang ada di sini ya. Aku pikir cukup. Good luck untuk kalian. Semoga diberikan yang terbaik. Bye, grup 1. Oh, grup 2 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini aku melihat ada Libra, ada Pisces, ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Aries, Scorpio juga ada di sini. Leo ada juga ya. Itu yang aku lihat di sini. Di sini ada Gemini juga ya, dan ada energi yang tidak kuat tapi ya tampak Virgo ya. Itu yang aku lihat di sini ya untuk grup 2. Oke, grup 2. Kalau aku lihat di sini, ini bisa saja sudah berlangsung sejak tahun 2024 atau tahun sebelumnya ya. Bisa saja, atau kalau belum ya bisa jadi ini terjadi di tahun 2025, namun bagian yang tidak baiknya semoga tidak terjadi ya. Di sini aku hanya menyebutkan pelajaran yang kemungkinan kalian petik di tahun 2025. Di sini aku melihat situasi orang yang mengalami banyak goncangan dalam kehidupan, dalam keluarganya ya. Jika sudah menikah, sudah berkeluarga gitu ya, udah membangun keluarga. Nah, ini bisa jadi goncangan untuk keluarga yang sudah dibangun itu gitu ya.
Tapi kalau belum menikah, ya ini juga bisa dari keluarganya gitulah ya. Intinya sih goncangan yang terjadi dalam hidup seseorang dan juga keluarganya gitu. Jadi entah ini asalnya dari mana, bisa saja ini asalnya dari keluarga gitu ya, dan akhirnya berdampak juga pada orang tersebut. Intinya sih ini goncangan yang tidak hanya tertuju pada satu orang gitu ya. Ini goncangan hidup, ujian hidup gitu ya. Namanya hidup itu ada ujian lah pastinya ya. Namun yang sekiranya tidak berkenan, anggap saja semoga tidak terjadi ya. Kalian bisa berdoa dan bersiap-siap atau mawas diri gitu ya. Di sini aku melihat banyaknya konflik, keterpurukan gitu ya. Situasi itu bisa macam-macam karena ini general reading dan aku tidak hanya membaca untuk satu orang ya, sehingga aku hanya menyebutkan contoh saja. Contoh, misalkan ada orang yang jahat gitu ya, kemudian mengganggu kehidupan grup 2 dan keluarganya grup 2 itu bisa seperti itu. Atau mungkin ada orang yang ya sirik, ya iri gitu ya, dengki, kemudian um, terkesan memojokkan grup 2 atau keluarganya grup 2. Bisa juga ya, ini balik lagi ini beberapa contoh karena ini general reading tidak hanya untuk satu orang. Di sini aku melihat bisa juga um, ada orang yang memanfaatkan lalu terkesan menikam, bisa seperti itu juga ya. Intinya aku melihat di sini grup 2 diberi ujian oleh semesta, ya ujiannya berat karena harus melalui banyak konflik dan keterpurukan situasi hidup gitu loh. Situasi atau keadaan hidupnya secara menyeluruh itu memang mengalami turbulensi gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya mungkin sebagian atau hal-hal penting dalam hidup grup 2 atau keluarganya itu terasa seperti direnggut gitu. Jadi di sini aku melihat ada keterpurukan juga dan mungkin ini berdampak juga pada situasi finansial. Seperti itu. Intinya sih ada potensi terjadinya konflik gitulah ya. Cuman pesan yang aku dapat di sini adalah grup 2 dengan orang-orang yang grup 2 cintai itu dilindungi. Jadi ya musibah, ujian itu bisa datang kapanpun. Namun pesan yang aku tangkap di sini, kalian masih dilindungi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang aku baca pesan-pesan yang ada di sini ya. Maksudnya yang barusan aku sebutkan itu adalah yang aku baca di sini. Nah, dari Oracle Cards buatan aku mengambil satu kartu ini, kemudian ini bottom of the deck ya, jadi kartu paling bawah. Dan ini memberikan konfirmasi tentang apa yang aku lihat di kartu-kartu yang di atas ini. Jadi ini semua kayak memang apa ya, ada hubungannya gitu loh ya, berkesinambungan gitu ya kalau aku lihat. Dan di sini pesan yang aku lihat adalah tenang aja grup 2 karena ya seperti yang aku bilang hidup memang pasti ada ujian dan buat apa kita takut? Takut nggak takut ya bukan berarti hidup akan mulus juga atau selalu mulus ya kan. Kita hanya berhati-hati dan lebih bisa menikmati hidup aja gitu kan. Karena kalau kita mau apa ya, mau terlalu tegang gitu ya. Jadi aku kenal orang, kecenderungan orang ini overthinking. Aku pikir aku sudah overthinking, ternyata orang ini lebih overthinking gitu loh. Ya entah ya kalau dia sendiri ke dirinya ini overthinking apa enggak, tapi orang tersebut itu suka ya mungkin dia nggak ada maksud gitu loh, tapi sikapnya dia itu hanya akan menakut-nakuti orang lain, hanya membuat orang lain overthinking. Padahal orang lain udah relax, maksudnya tidak terlalu menanggapi omongannya, kan bukan berarti menyepelekan kehidupan ya. Karena kan kita semua pasti hati-hati tanpa omongan orang lain pun kita ya memang harus hati-hati gitu ya. Gitu loh ya. Nah, ada tipikal orang yang ini aku nggak bermaksud menakut-nakuti kalian gitu loh ya. Namun ada tipikal orang yang mmm, apa ya, dia itu ngomongnya itu terus-terusan yang buruk gitu loh. Maksudnya nggak apa-apa,
sebutkan saja untuk berhati-hati gitulah ya. Cuman orang yang dia kasih tahu saja sudah menanggapi dengan tenang, bukan berarti bilang, "Oh, itu tidak mungkin terjadi." Bukan seperti itu gitu loh. Tapi ya menanggapi dengan tenang gitu, seperti yang aku bilang bahwa hidup itu pasti ada ujian. Ya udah, kita kan hanya berhati-hati saja gitu. Tapi ada orang yang terkesannya itu entah dia sadar apa enggak, tapi cara kayak gitu tuh nggak bagus sebenarnya. Orang yang sudah tenang, nggak overthinking, orang yang sudah lebih bisa menata hidupnya, yang sudah bisa mengendalikan pikirannya gitu kan, seakan-akan dibawa oleh orang tersebut, orang contoh orang tersebut lah ya, dibawa untuk harus takut gitu, harus selalu takut, harus mengikuti emosi yang ada di kalimatnya gitu loh. Ya misalkan, ya pokoknya omongannya tuh jadi kecenderungan negatif gitu akhirnya. Apa ya, mengingatkan untuk mawas diri itu benar gitu ya, tapi orang bersikap tenang itu bukan berarti orang tidak mawas diri, bukan berarti orang tidak hati-hati gitu loh, bukan berarti orang yang menyepelekan hidup, bukan gitu loh. Karena nggak ada gunanya kita mau mau apa namanya, mau panik atau mau nggak enjoy dengan mau panik atau nggak enjoy itu nggak ada gunanya juga gitu, hanya bikin stres aja kan. Nggak ada gunanya, nggak akan membuat kita juga terlepas dari ujian kehidupan gitu loh. Ya kita hanya hati-hati dan berusaha enjoy biar kita itu menikmati hidup juga gitu loh, nggak yang stres gitu. Jadi, kalau ada orang yang ingat ya, kalau cuman mengingatkan saja menurut aku nggak ada masalah. Tetapi kalau orang itu kecenderungan kayak terus menekan mental orang lain gitu loh, ya. Ya balik lagi, orang udah bilang dia akan hati-hati, namanya juga hidup gitu. Tapi orang ini kayak terlalu overthinking, nggak tahu juga dia menanggapi dirinya itu bagaimana gitu ya. Dia sehari-harinya bagaimana, tapi kalau ngomong ke orang lain udah seperti dia paling tahu, terus, mmm apa ya, ngomong sekali aja sebenarnya udah cukup kan, gitu loh. Nggak harus yang kalau ngeliat orang tenang tuh malah tambah ditakut-takutin biar panik gitu. Terus apakah dengan panik masalah hidup itu hilang gitu kan, enggak gitu ya. Jadi, kalau menanggapi orang kayak gitu ya udah gitu, biarin aja. Intinya ingat aja, mau panik nggak panik, masalah hidup itu tetap ada gitu ya. Panik justru malah mempersuram menurut aku. Jadi, kalau orang sudah bisa mengendalikan pikirannya, apa namanya, mental health-nya, emosinya gitu ya, rileks gitu ya, udah berusaha untuk mengendalikan diri lah intinya, itu udah bagus. Agar, nggak overthinking yang, apa ya, overthinking itu nggak bagus juga memang ya. Maksudnya, mmm, hal buruk gitu ya. Terus tambah kita besar-besarkan di pikiran, bisa jadi hal yang tidak harus terjadi malah terjadi gitu loh ya. Jadi, ya cukup untuk kita berhati-hati saja gitu. Karena balik lagi, kalau terus kita manifestasikan melalui pikiran, ya akhirnya bisa jadi itu terjadi gitu loh. Kita berhati-hati aja dan selalu berusaha optimis. Nggak ada yang salah dengan orang berusaha optimis gitu loh. Jadi kalau orang yang terus berusaha bikin orang panik dan overthinking, orang ini justru harus mending singkirkan aja gitu loh ya. Karena, mmm, dia kecenderungan berlawanan dengan pemikiran optimis gitu. Ya oke gitu ya. Jadi di sini aku bukan bermaksud menakut-takuti, tapi rileks aja karena bisa jadi saat kita melalui itu, oh ternyata tidak seburuk itu, gitu kan. Jadi ya udah rileks, kita tidak menyepelekan, kita berhati-hati, tapi kita juga mau enjoy melalui hidup gitu ya. Nah, kembali ke sini kalau aku lihat ya memang ya ujian itu yang kalian lalui, tapi di sini aku melihatnya kalian bisa mengubah keadaan dan mengembalikan keadaan. Jadi kalau ini soal keuangan atau mungkin soalnya kompleks ya dan salah satunya keuangan. Nah, di sini aku melihat akhirnya kalian bisa meningkatkan finansial kalian lagi. Kalian bisa memperbaiki kehidupan kalian, kehidupan keluarga kalian gitu. Di sini aku melihat kalian punya kemampuan untuk memperbaiki keadaan gitu. Ada skill itu dalam diri kalian ya. Itu yang terlihat di sini. Jadi um, ya kalian mungkin sudah berhati-hati tapi mungkin ya namanya waktu ya, waktu ujian itu ya itu ya itu mungkin dia jalan
dan jalan dari semesta juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, apa yang harus memang kalian hadapi, ya mungkin ya anggaplah itu untuk meningkatkan value diri kalian, akhirnya kalian lebih meningkat kemampuannya gitu kan. Kalian bisa lebih survive gitu kalau berhasil keluar dari situ, kalian jadi lebih kuat, bisa jadi kayak gitu. Ya kita kan sebagai manusia hanya berusaha melihat sisi positif ya atau mengambil hikmah gitu kan. Nah, terus kalau aku lihat di sini, entah kalian atau ada orang dalam keluarga kalian yang ya berusaha menuntun juga untuk kembali memperbaiki keadaan gitu loh. Kembali menuju ke track di mana jalan tersebut untuk memulihkan kondisi keluarga kalian gitu. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi seperti itu gitu loh ya. Jadi ini seperti sesuatu yang runtuh, hancur, kemudian berusaha mengembalikan apa yang masih tersisa sambil membangun kembali, merintis kembali, kayak gitu itu yang kulihat di sini. Ya, di sini aku juga melihat ada apa ya, kayak ketelitian berpikir. Nah, mungkin hikmah atau pelajaran yang kalian akhirnya petik di sini, kalian jadi pertama lebih berhati-hati, kalian lebih jeli melihat sesuatu dan kalian lebih hati-hati untuk menentukan target dan melihat kemungkinan atau potensi bahaya yang mendekati kalian. Kayaknya gitu, ada intuisi yang meningkat di sini ya. Kayak gitu sih, itu yang kulihat di sini. Kemudian aku melihat di sini kalian memang jadi lebih tangguh sih ya. Memang ada masa kalian capek, kalian berusaha mempertahankan apa yang masih ada gitu ya. Terus ada masa stuck cukup lama gitu ya. Kalian berusaha sabar agar apa ya? Itu sebenarnya sudah berada di titik rendah. Sorry. Mungkin saat itu kalian sebenarnya sudah berada di titik cukup rendah. Cuman kalian berusaha bertahan agar tidak lebih rendah lagi gitu loh. Secara mental gitu. Kalian berusaha sabar dan menjaga kestabilan pikiran kalian gitu. Dan di sini aku melihat akhirnya ada harapan kalian bisa meraih itu dan ada kekuatan, ada bantuan, itulah intinya ya, untuk akhirnya kalian bisa menemukan jalan untuk kembali gitu. Intinya di sini. Ya intinya di kalimat kembali sih, kalau kalimat kata kembali. Intinya di situ ya. Aku melihat hal yang bisa digarisbawahi adalah kembali. Kembali di sini kembali. Oke, ini kan general reading ya. Aku tiba-tiba menangkap ini soal hubungan yang rusak juga, terus ada jalan atau ada yang menemukan jalan untuk kembali. Ya, terus kembali merintis juga apa yang sebelumnya hancur, membangun lagi pondasi yang sebelumnya sudah hancur dan mungkin tidak cukup kokoh gitu. Seperti itu. Dan mungkin akhirnya belajar bagaimana meramu agar pondasi yang dibangun kembali ini bisa lebih kuat. Akhirnya memilih move on, bertransformasi dari sesuatu yang menyakitkan, gak enak, menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih indah gitu ya. Nah, di sini aku melihatnya gini, yang gak enak ini bisa jadi berkaitan dengan kepercayaan. Jadi kalau ada kepercayaan yang rusak di sini, aku melihat entah bagaimana kalian itu bisa menemukan jalan kembali seperti yang aku bilang tadi dan memilih untuk ya udah melepaskan gitu loh. Dan akhirnya berusaha membangun hal positif melalui pikiran, membangun empire baru bermodal dari tekad dan pikiran positif itu gitu. Akhirnya ya udah, meskipun apa ya, meskipun ya bisa khawatir, bisa resah gitu ya, tetapi kalian berusaha untuk membuat gebrakan kalau aku lihat di sini dan bisa berhasil juga sih sebenarnya. Kalian punya kekuatan yang selama ini kalian nggak tahu ada dalam diri kalian dan itu bisa keluar di saat terdesak. Itu yang kulihat ya. Jadi di sini ketika ada sesuatu yang nggak enak, memilih let go, melepaskan, mengikhlaskan, berbesar hati, terus pasrah dan bertekad untuk membangun kembali dan berhasil. Aku melihatnya kayak gitu ya. Kemudian pesan yang ada di sini ya. Pertama ini deh, karena ini kartu yang diambil, ini kan bottom of the deck ya. Jadi memang kita tidak bisa memilih, ya kita nggak bisa memilih atau mengatur atau tidak bisa selalu mengatur
situasi di luar, circumstances di luar ya. Tapi ya kita hanya bisa berusaha untuk mengatur bagaimana kita merespon itu gitu kan. Ya jadi ya kayak gitu sih memang ya. Kadang kita menghadapi diri sendiri aja nggak mudah gitu ya. Cuman ya balik lagi di luar sana itu tidak semuanya itu ada di genggaman kita kan gitu ya. Tapi kita punya area yaitu dalam diri kita, itu area area dalam genggaman kita. Memang sulit mengendalikan itu tetapi kita punya apa ya? Ya itu punya apa ya bahasanya? Punya ke bukan punya ya kekuatan pasti punya ya. Cuman maksudnya punya apa ya? Ya itu memang area kita gitulah ya, apa ya, punya kuasa lah, lebih masih punya kuasa gitu ya. Kita kan nggak bisa bilang kita punya kuasa sepenuhnya terhadap segala hal di luar sana, tapi kita masih ada kuasa untuk mengatur diri kita bagaimana merespon itu gitulah ya, intinya gitu ya. Masih berada dalam radar kita, bukan radar ya, ya itulah intinya area kekuasaan ya, seperti itulah, oke. Dinamika hidup selalu memberi tantangan yang menguji kebahagiaan seseorang. Apapun ujiannya, carilah sumber cahaya, karena itulah jalan keluar ya. Jadi itu pesan yang ada di sini. Kemudian pesan yang ada di sini, tidak ada orang ya, tidak ada yang bisa membuatmu bahagia sampai kamu bahagia dulu dengan dirimu sendiri. Iya sih, memang kita harus temukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri dulu agar kita tahu bahagia kita itu apa sih sebenarnya gitu. Akhirnya kita punya standar kan. Kita mau ketemu siapapun ya kita sudah punya standar, nggak ngawang-ngawang lagi. Kita sudah pernah menemukan makna bahagia itu dalam diri kita. Kita udah tahu apa yang membuat kita bahagia gitu. Jadi ya kita bisa cocok nggak cocok gitu ya, ketemu orang lain, tetapi kan bahagia ini bukan mitos gitu loh. Maksudnya kita sudah menemukan itu, kita sudah mengenali itu, kita sudah merasakan itu, kita sudah paham bahagia untuk kita itu apa gitu ya. Kebahagiaan kita itu apa gitu loh ya. Itu sih intinya. Ketika seseorang mencari pasangan dengan harapan untuk membuatnya bahagia, maka ia harus bersiap untuk kecewa. Nah, tadi aku udah bilang kan ada kekecewaan ya. Tadi kan aku udah bilang ya, ketika em, orang yang ada di sini bertransformasi dari hal yang gak enak sampai akhirnya berusaha melepaskan itu, lalu move on dan membangun empire baru, kebahagiaan baru yang lebih baik gitu loh ya. Jadi memang gak enak yang aku tangkap di situ itu ada unsur kekecewaan memang ya. Jadi itu sih ya pesan yang bisa aku tangkap di sini untuk kalian grup 2. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 2. Halo grup 3, ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini jelas ada Gemini, kemudian Libra, ada Pisces, Pisces, Virgo. Lalu aku melihat ada Cancer, Aries, yaitu yang kulihat di sini ya. Ada Leo juga ya. Kemudian ada Scorpio, Taurus. Itu energi lain yang terlihat di sini. Oke, grup 3, kira-kira pelajaran apa yang mungkin saja kalian petik di tahun 2025 gitu ya. Di sini aku melihat situasi percintaan ya. Jadi ya mungkin kalian sempat terpisah, kemudian ada kemungkinan rekonsiliasi ya. Di sini yang aku lihat bisa jadi sebelumnya itu ada kesalahpahaman di antara kalian atau ada perbedaan persepsi yang belum dibicarakan gitu loh. Jadi kalian menangkapnya A, mereka menangkapnya B, terus akhirnya bisa jadi kalian saling menghakimi. Lalu ya terjadilah kesalahpahaman itu gitu. Jadi belum menyamakan persepsi juga gitu loh ya. Belum ada, entah juga ya kalian sudah ada pembicaraan atau belum ya untuk apa ya, atau untuk sekedar konfirmasi atau menanyakan kembali maksudnya gitu, bisa jadi gitu ya. Karena orang-orang ya bisa salah menangkap maksud orang lain, kemudian, ya akhirnya itu berujung pada
perpisahan, putusnya pertemanan, putusnya hubungan, ya hubungan apapun gitu. Ya, jadi kalau sekedar dari pembicaraan ya, itu harus ditanyakan lagi sih, sebenarnya maksudnya apa gitu. Harus dibuat jelas gitu loh, sebelum menghakimi. Ya kalau baru sebatas kalimat ya, apalagi kalimatnya ini juga bisa abu-abu gitu loh. Kalimatnya ini ya bisa diinterpretasikan berbeda gitu. Kecuali hal yang sudah sangat jelas, konkret, baik perbuatan atau perkataan yang juga sudah jelas dan dan dikatakan berulang-ulang atau disampaikan berkali-kali dengan nilai atau maksud yang sama gitu. Itu kan udah jelas konkret gitulah ya. Gitu. Tapi kalian yang paling tahu lah sebenarnya situasi di sini itu seperti apa, karena ini juga tidak membaca untuk satu orang, bisa saja situasi kalian semua itu berbeda-beda detailnya ya. Tapi yang aku lihat di sini ini tentang hubungan yang ada potensi menemukan jalan untuk kembali gitu ya, dan bisa jadi akhir dari hubungan ini sebelumnya itu ya akibat ya mungkin nggak semata-mata dari kesalahpahaman aja, bisa jadi ada pattern atau pola yang udah berulang-ulang juga dan merusak hubungan itu juga bisa. Bisa dari kesalahpahaman, bisa juga dari ya pola yang udah berkali-kali gitu ya. Balik lagi kalian yang paling tahu situasinya, karena ini juga tidak hanya membaca satu orang gitu ya. Kemudian di sini gini, kalau aku lihat kalian masih saling mencintai, kalian masih saling menyayangi, kalian masih ada keinginan untuk bersama gitu. Cuman kalian tidak berkomunikasi. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi pesan yang aku tangkap di sini ini terserah mau diikuti apa enggak ya, tapi yang aku baca adalah um, lepaskan dulu penghakiman, judgment gitu ya. Kemudian kalau memang perlu dan hati kalian sama-sama mau, bisa coba berbicara kembali. Berbicara kembali itu tidak harus kembali pada hubungan yang lama ya, tapi bisa saja ya sekedar berbicara untuk mungkin bisa jadi di situ ada permintaan maaf, ada penjelasan, bisa jadi seperti itu sih. Karena di sini terlihat kalian masih sama-sama saling mencintai gitu. Jadi di sini aku melihat ada potensi rekonsiliasi hubungan itu kembali, kalian membuka lembaran baru ya. Intinya aku melihat ada potensi membuka lembaran baru dengan orang lama, dengan hubungan yang sempat berakhir sebelumnya gitu. Ini bisa hubungan apapun, bisa percintaan, pertemanan, atau platonik gitu ya. Bisa apapun ya, tapi di sini ada yang apa ya, membuka lembaran baru gitulah intinya. Gitu ya. Apalagi ya? Di sini aku melihat mungkin awalnya ada yang defensif, bisa jadi ya. Dan bisa juga pesannya itu ada yang berusaha melindungi hubungannya gitu. Jadi mungkin ada sebagian orang atau kelompok orang ya, atau orang lain gitu ya, yang berusaha untuk menekan hubungan ini agar entah berakhir atau memisahkan karena melihat ini hubungan ini nggak baik gitulah. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi ada yang berusaha memproteksi, melindungi gitu, bahwa kalian salah gitu. Nggak usah ganggu nggak usah ganggu urusan kami. Mungkin ada yang seperti itu, yang berusaha defensif, ada yang berusaha protektif. Pokoknya itu pesan yang aku tangkap di sini. Balik lagi, karena ini tidak hanya membaca satu orang dan kalian yang paling tahu situasi sebenarnya yang sedang kalian alami itu bagaimana sih gitu ya. Karena bisa saja ini pesan untuk beberapa orang gitu, dan masing-masing orang nggak harus mengambil semua pesan yang ada di sini karena ini energinya itu itu tadi untuk banyak orang gitu ya, tidak harus nyambung dengan semua pesannya gitu loh ya. Kemudian di sini aku melihat, ya itu tadi ada yang ingin kembali atau bahkan kedua kedua belah pihak itu ingin kembali, cuman bingung gitu loh, bagaimana harus memulai, bagaimana memecahkan kebekuan yang ada, asik gitulah ya. Kemudian bagaimana untuk melakukan inisiatif berbicara dulu gitu. Jadi
ada ketakutan, ada keraguan untuk melangkah, walaupun sebenarnya sama-sama mau, sama-sama terus memikirkan hal itu. Hal itu maksudnya rekonsiliasi atau komunikasi kembali gitu ya. Kemudian di sini ada energi Virgo, tadi aku udah bilang ya. Nah, di sini ada yang sempat ya kontemplasi dulu gitu ya. Ada yang sempat refleksi, memikirkan kembali, merenung kira-kira jalan yang baik itu apa gitu loh. Karena itu tadi akibat kuatnya dorongan untuk kembali dari dalam diri gitu ya. Akhirnya orang yang ada di sini kontemplasi dulu. Benar nggak itu memang tuntunan yang tepat gitu loh. Apakah itu benar tuntunan yang harus diikuti gitu ya untuk kembali? Karena dorongan atau keinginan itu kuat dari dalam diri gitu. Ya cuman melihat situasinya ya mungkin tidak semudah itu gitu sehingga ya ada pertimbangan gitu ya. Dan ya itu tadi, karena dilema lebih baik orang yang ada di sini, bukan lebih baik dari sudut pandang aku ya. Mungkin orang yang ada di sini merasa lebih baik mereka kontemplasi dulu gitu loh. Karena bimbang itu tadi gitu loh, antara keinginan dalam diri dengan situasi dari luar gitu. Ya, itu yang kulihat di sini ya. Ya intinya sih kalau aku melihat, ya seperti yang aku bilang tadi, walaupun banyak konflik, walaupun sulit, tapi ada yang bisa mengembalikan hubungan ini untuk kembali gitu. Gitu sih. Itu yang aku lihat di sini ya. Itu tadi yang soal defensif ini ada 2 pesan sih menurut aku. Pesan pertama, memang ada yang defensif, mungkin terkesan menghindar. Pesan kedua, ada yang mengalami yang namanya berusaha memproteksi, berusaha melawan omongan-omongan orang dari luar gitu. Bisa jadi seperti itu. Omongan orang lain di sekeliling yang mungkin tidak setuju dengan hubungan ini, bisa jadi kayak gitu ya. Oke, kita langsung menuju ke pesan yang ada di sini. Ini adalah kartu yang aku tangkap, yang aku pilih satu. Kemudian ini bottom of the deck-nya ya. Ini pesannya. Oke, mungkin pelajaran ya. Soal pelajarannya itu adalah soal kasih sayang sih ya. Jadi bagaimana kalian itu diuji untuk um, meruntuhkan segala hal yang gak enak ya. Maksudnya entah itu ego, sakit hati, apapun itu, kekecewaan gitu ya. Kalian kayak ditantang untuk meruntuhkan itu dan membuat kasih sayang ini menjadi pemenang dalam diri kalian dan dalam hidup kalian, hidup ini gitu ya, dan dalam hubungan ini gitu. Jadi memang ini kayak melawan diri sendiri juga sih gitu. Mungkin itu ya, mmm, pelajaran yang mungkin akan dipetik di tahun 2025 ini gitu. Bagaimana meruntuhkan itu semua gitu ya. Karena ketika itu semua runtuh akhirnya kasih sayanglah yang menjadi pemenang gitu. Dan mungkin apa ya, pelajaran lainnya itu adalah soal penghakiman, menghakimi gitu. Bukan mau menghakimi atau menggurui ya, tapi, mmm, ya maksudnya kalian mungkin saja diuji dalam hal itu gitu ya. Ya bisa saja penilaian kalian tidak salah gitu, tapi mungkin ada pengujian bagaimana kalian menilai atau menghakimi seseorang atau sesuatu gitu. Atau bukan kalian lah, siapapun yang ada di dalam pembacaan ini. Karena ini kan bukan hanya membaca kalian, bisa jadi orang-orang yang juga terlibat dengan kalian dalam situasi ini gitu ya. Oke, kita langsung saja menuju pesan yang ada di sini. Itu aja sih yang aku tangkap ya. Intinya ini soal hubungan yang kembali, soulmate, koneksi secara emosional yang masih kuat, koneksi itu masih terhubung gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Nah, di sini ini memang kebanyakan tentang cinta ya, kita akan baca ya. Jadi ketika seseorang benar-benar mencintaimu, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka temui, perasaan mereka kepadamu tidak akan berubah gitu ya. Karena cinta sejati itu tidak bisa dicuri gitu. Itu pesan yang ada di sini dan mungkin orang ini ya seperti pesan yang aku tangkap di awal juga sih. Apa yang aku baca dari energi yang di atas ini, kartu-kartu di sini ya. Apa yang sudah aku baca dari kartu-kartu ini gitu ya. Seperti pembacaanku sebelumnya bahwa kedua belah pihak sepertinya masih ingin kembali di sini. Koneksinya masih kuat gitu. Cinta itu masih ada gitu ya. Intinya gitu sih.
Keinginan kuat untuk kembali itu ya jelas ada di situ, artinya ini bukan tidak ada perasaan kan, pasti perasaan itu masih ada di situ gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama, karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu. Hati itu tetap milikmu. Jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan juga ya. Karena memang bukan bagian dari diri kita gitu ya. Ya jadi itu sih kalau aku lihat soulmate ya, kalian terpanggil untuk kembali ya. Kemudian gini ya. Ya jadi memang spiritual itu bukan soal keyakinan seseorang, tapi tentang apa yang orang itu rasakan gitu ya. Bukan soal narasi, retorika, dogma yang diucapkan, tetapi pengalaman spiritual yang mereka rasakan dari dalam gitu, dari pengalaman yang mereka lihat, yang mereka rasakan langsung, mereka jalani langsung, mereka alami langsung, atau mungkin ya mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, dan itu semua melibatkan hati nurani juga sih, melibatkan ya pikiran jelas. Mereka kan sebagai manusia itu terus tumbuh pikirannya ya. Jadi ya itu gitu. Kita juga tidak harus membutakan mata, membutakan pikiran, mengabaikan perasaan. Mungkin itu semua adalah petunjuk, itu semualah yang menuntun kita untuk berkembang lagi secara spiritual gitu. Jadi tidak usah terpaku pada dogma. Intinya gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi spiritual adalah tentang apa yang dialami dan dirasakan seseorang. Tentang kebebasan pikirannya dalam melihat sesuatu dan tidak dibatasi oleh dogma. Spiritual adalah tentang dinamika melibatkan logika dan hati nurani, bukan menutup keduanya untuk sebuah kepatuhan. By the way ya, saat aku berusaha menjabarkan apa yang ada di sini di awal, aku belum baca yang ada di sini. Tapi apa yang aku katakan ternyata sama dengan apa yang pernah aku tulis ya. Jadi ya memang apa yang aku tulis itu sesuai dengan pemikiran aku ya. Jadi ya wajar kalau sebelum aku membaca bagian bawah ini ya, tulisan yang ada di sini, aku sudah mengatakan poin-poin yang sama dengan tulisan ini, walaupun aku belum membaca tulisan ini kembali gitu ya, karena aku kan tidak selalu menggunakan oracle cards ini gitu. Ternyata apa yang aku sampaikan di awal sebelum membaca sama dengan poin yang pernah aku tuliskan di sini. Ya itulah pemikiranku gitu ya. Jadi masih sinkron dan memang sinkron gitu ya. Ya itulah prinsipnya. Oke. Baik, itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk grup 3. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Itu saja yang aku tangkap. Oke. Baik, grup 3.